siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya, Dini Aulia Rahma, akan menemani Anda hingga 30 menit ke depan dalam acara Breaking News. Dengan berita terpercaya dan teraktual, inilah Breaking News selengkapnya. Dari 192 kasus gagal ginjal akut pada anak berusia 1 hingga 5 tahun, 20 orang diantaranya berasal dari Jawa Timur. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAID Jawa Timur ini didapat berdasarkan jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang. Dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas hemodialisa. Ya, karena kalau nanti sudah anuri sama sekali harus hemodialisa, maka pusat-pusatnya rujukannya itu ya di rumah sakit provinsi itu. Di Jawa Timur ya rujukannya di Malang, rumah sakit Saiful Anwar dan Sutomo. Melalui akun Instagram resminya mengklaim hingga 17 Oktober belum ada laporan tentang kasus gagal ginjal akut pada anak di Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut saat ini pemerintah Kota Surabaya masih menunggu investigasi dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat IDAI Fitri Basarah Nuarso mengatakan data kasus gangguan ginjal pada anak didapat berdasarkan laporan dari anggota IDAI. Di 20 provinsi data ini tidak bersifat real time karena hanya merupakan laporan sukarela dari anggota IDAI. Terlebih, IDAI tidak memiliki akses ke fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit. Untuk mendata data sementara, IDAI menunjukkan gangguan ginjal pada anak yang tinggi, yakni DKI Jakarta 50 kasus, Jawa Barat dan Jawa Timur 24 kasus, Sumbar 21 kasus, serta Bali 17 kasus. Surveillance ini kemarin dari rapat kita dengan Pak Kemkes, jadi yang surveillance itu nanti akan diambil alih oleh Kemkes ya, karena IDAI itu kan nggak bisa punya akses ke rumah sakit, ke Fasienkes kita nggak punya akses. Yang punya akses ke Fasienkes kan memang Kemkes kan. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyebut ada kendala dalam penanganan kasus gagal ginjal pada anak, yakni tidak seluruh rumah sakit mempunyai alat cuci darah atau hemodialisa. Itu juga akan di-setting untuk mengeluarkan sejumlah cairan tertentu sehingga nanti akan tercapai kembali keseimbangan cairan maupun ureum kreatininnya menjadi turun gitu. Nah itulah, namun kesulitannya memang karena yang dikerjakan dialisis ini, HD ini adalah anak kecil, tidak semua tempat bisa mengerjakan. Saat ini, penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak masih dalam penelitian. Namun, masyarakat diimbau untuk selalu memantau kondisi anak saat terjangkit sakit, khususnya dengan gejala demam lebih dari 7 hari, diare, dan batuk pilek. Apalagi jika anak mengalami penurunan jumlah urin. Informasi tadi menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya, Dini Aulia Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa.